Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Anak-anakku semua yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini saya akan bahas yaitu tentang bentuk bilangan akar pangkat. Ini merupakan bagian dari bab 1, yaitu bilangan berpangkat dan bilangan akar pangkat. Dengan saya, Andi Subianto dari MTSN 2 Jombang. Nilai sebuah akar bilangan. Mungkin anak-anak perlu mengetahui contoh-contoh bentuk akar, contohnya yaitu akar 2, akar 5, akar 7, akar 100, akar 1000, akar 625, dan lain-lain. Jika kita gunakan kalkulator, maka contohnya ini akar 2 nilainya 1,4142135,6 dan seterusnya. Akar 3 bernilai 1,73205 dan seterusnya. Ini bisa kita coba dengan menggunakan kalkulator. Akar 4 bernilai 2. Akar 10 bernilai 3,16227766 dan seterusnya. Dan lain-lain, bilangan yang lain bisa dicoba. Hubungan bilangan akar pangkat dan bilangan berpangkat. Apa sebenarnya akar bilangan itu? Ya, kita coba hubungkan antara bilangan akar dengan bilangan berpangkat. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan yang berpangkat. Ternyata akar 5 itu sama dengan 5 pangkat 1/2. Saya ulang, akar 5 itu sama dengan 5 pangkat 1/2. Jadi akar itu sebenarnya adalah pangkat pecahan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas yaitu bilangan yang berpangkat bulat, ya. Tapi di sini kita akan bahas bilangan yang berpangkat pecahan, yaitu berbentuk akar. Akar 16 sama dengan 16 pangkat 1/2. Bentuk umumnya adalah akar A itu sama dengan A pangkat 1/2. Ya. Contoh berikutnya, akar 3 dari 8. Saya ulang, cara membacanya, akar 3 dari 8, yaitu 8 pangkat 1/3. Akar 3 dari 27, bentuk lainnya adalah 27 pangkat 1/3. 27 pangkat 1/3. 3 dari mana? Lihat pada nilai akarnya, akar 3.
maka di sini pangkatnya 1/3. Maka bentuk umumnya adalah akar 3 dari A itu sama dengan A pangkat 1/3. Contoh berikutnya, akar 5 dari 32. Akar 5 dari 32, maka sama dengan atau bentuk lainnya 32 pangkat 1/5. Akar 5 dari 32 itu bentuk lainnya adalah 32 pangkat 1/5. Akar 4 dari 625 bentuk lainnya itu adalah 625 pangkat 1/4. Nah, di sini akar 4, maka pangkatnya 1/4. Bentuk umumnya adalah akar N dari A. Akar N dari A itu sama dengan A pangkat 1/N. Nah, dicermati lagi dan dipahami. Berikutnya, akar dari 5 pangkat 3. Akar dari 5 pangkat 3. Tadi, akar saja itu sama dengan pangkatnya 1/2. Nah, di sini 5, di dalamnya ini ada 5 pangkat 3, maka berarti 5 pangkat 3/2. Ya. Saya ulang, 5 pangkat 3/2. Akar 64 pangkat 4. Itu bentuk lainnya 64 pangkat 4/2. Ya. Sebelum slide tadi bahwa bentuk akar saja itu sama dengan pangkat per 2. Karena di sini ada pangkatnya, berarti 4/2. Ya, bentuk umumnya adalah akar dari A pangkat N. Saya ulang, akar dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N/2. Ya. Cermati lagi. Contoh lainnya, akar 3 dari 27 pangkat 2. Saya ulang, akar 3 dari 27 pangkat 2. Itu sama nilainya atau bentuk lainnya adalah 27 pangkat 2/3. Ya, akarnya adalah akar 3, di dalamnya ada pangkat 27 pangkat 2/3. Contoh berikutnya yaitu akar 4 dari 81 pangkat 5. Akar 4 dari 81 pangkat 5. Bentuk lainnya adalah 81 pangkat 5/4. Bentuk umumnya adalah akar N ya, dari akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M/N. Akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M/N. Contoh berikutnya, bilangan, kita lanjut ke bilangan akar pangkat. Yang pertama adalah akar pangkat 2. Akar pangkat 2. Akar A. Di sini adalah pangkatnya 2, cuma tidak ditambahkan. Kalau pangkatnya
akarnya akar 2, tidak ditambahkan. Contoh, akar 9. Akar 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kita ulang. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Karena 9 ini termasuk bilangan kuadrat, bilangan pangkat 2. 9 kita ganti dengan 3 pangkat 2. Berdasarkan pada bentuk akar sebelumnya, akar A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per 2. Maka ini menjadi 3 pangkat 2 per 2. Saya ulang, akar dari 3 pangkat 2, nah, kalau disederhanakan menjadi 3 pangkat 2 per 2. 2 per 2 sama dengan 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Maka akar 9 itu bernilai 3. Ya, akar 9 itu bernilai 3. Contoh berikutnya adalah akar 49. 49 itu bila kita ubah menjadi 7 pangkat 2. Keterangannya ya, 49 itu senilai dengan 7 pangkat 2. Sehingga 49 kita ganti dengan 7 pangkat 2. Kita gunakan bentuk akar, bentuk umumnya. Ya. Akar A pangkat N sama dengan A pangkat N per 2. Maka ini jika disederhanakan menjadi 7 pangkat 2 per 2. Ya, berdasarkan bentuk pangkat tadi. 2 per 2 sama dengan 1. Maka menjadi 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 sama dengan 7. Jika kita lihat ya, akar 49 sama dengan 7. Akar 9 adalah 3. 49 ini adalah bilangan kuadrat. Contoh yang lain adalah akar 4. Ya, akar 4 itu sama dengan 2. Akar 16 sama dengan 4. Akar 25 sama dengan 5. Akar 36 sama dengan 6. Jika kita hafal dengan bilangan kuadrat, maka kita akan mudah mencari nilai akarnya. Oke, berikutnya akar pangkat N. Ya. Akar N dari A. Akar pangkat N. Akar N dari A. Contoh. Akar 3 dari 125. Nilai 125 ini bentuk lainnya adalah 5 pangkat 3. 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Karena 125 itu 5 pangkat 3. Kita gunakan dari bentuk umum akar. Ya. Akar N dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat M per N. Maka ini menjadi 5 pangkat 3 per 3. Ya. 5 pangkat 3 per 3. 3 per 3 sama dengan 1. Maka 5 pangkat 1 sama dengan 5. Maka nilai dari akar 3 dari 125 adalah 5. Contoh lainnya, akar 3 dari 27 pangkat 2. Ini bila kita hubungkan dengan
bentuk dari akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Maka menjadi 27 pangkat 2 per 3. 27 ini bentuk lainnya adalah 3 pangkat 3. Ya. Sehingga 27 ini kita ganti, kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Kita ingat pada sifat perpangkatan dipangkatkan lagi, maka sama dengan perkalian. Sehingga menjadi 3 pangkat 3 dikali 2 per 3. 3 dikali 2 per 3, 3 kali 2, 6. 6 dibagi 3, 2. Maka menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka nilai dari akar 3 dari 27 pangkat 2 yaitu 9. Contoh lainnya, akar 5 dari 32 pangkat 3. Ya. Ini kita ubah menjadi 32 pangkat 3 per 5. Dari mana ini? Dari bentuk akar. Akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Maka ini sama dengan 32 pangkat 3 per 5. 32 ini kita ubah. 32 ini bentuk lainnya adalah 2 pangkat 5. Sehingga 32 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Pangkat dipangkatkan lagi, maka sama dengan kali. Sehingga menjadi 2 pangkat 5 dikali 3 per 5. Bila kita hitung 5 kali 3, 15 dibagi 5, 3. Ya. Maka menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 yaitu 8. Maka nilai dari akar 5 dari 32 pangkat 3 yaitu 8. Contoh berikutnya, akar 5 dari 1 per 243 dipangkatkan 2. 1 per 24 pangkat 3. Ini, bentuk ini kita ubah menjadi bentuk akar N dari A pangkat M, maka menjadi A pangkat M per N. Sedangkan 243 kita ubah menjadi 3 pangkat 5. Karena 243 itu nilainya sama dengan 3 pangkat 5. Ya. 1 per 243 kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 5. Dan pangkatnya yaitu pangkat 2 per 5. Pangkat negatif, karena di bawah pada sifat perpangkatan 1 per A pangkat N bisa kita ubah menjadi A pangkat min N. Maka 1 per 3 pangkat 5 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 5. Ya, pangkat dipangkatkan lagi maka dikali. Ya, kita hitung min 5 dikali 2 per 5 sama dengan min 5 dikali 2 min 10. Min 10 dibagi 5 min 2. Maka sama dengan 3 pangkat min 2. Pangkat min, nah itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Maka hasilnya adalah 1 per 9. Jadi nilai dari akar 5 dari 1 per 243 pangkat 2 yaitu sama dengan 1 per 9. Ya, anak-anakku, diputar lagi, disimak lagi secara cermat dan teliti sehingga kamu akan paham.
Oke, berikutnya contoh ya. Contoh dari pangkat-pangkat tadi. Akar 9 ditambah akar 16 ditambah akar 25. Akar 9 ya, itu bernilai 3. Ini bila kita ingin buktikan sama dengan 3, bisa kita angka, bisa kita lihat contoh di atas ya. Akar 16 itu sama dengan 4. Akar 25 itu sama dengan 5. Sehingga 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Contoh berikutnya, akar 49 ditambah akar 36 dikurangi akar 144. Akar 49 sama dengan 7. Akar 36 sama dengan 6. Akar 144 sama dengan 12. 49 ini bisa kita ubah jadi 7 pangkat 2. 36 bisa kita ubah jadi 6 pangkat 2. 144 bisa kita ubah menjadi 12 pangkat 2. Kemudian di akar maka menjadi seperti ini. 7 tambah 6, 13. 13 kurangi 12 sama dengan 1. Contoh berikutnya, akar 3 dari 64 dikurangi akar 4 dari 16 ditambah akar 64. Ini akar 3 dari 64 sama dengan 4. Akar 4 dari 16 sama dengan 2. Akar 64 saja ya, itu sama dengan 8. 64 ini bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 3. Kemudian di akar 3. 16 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Kemudian di akar 4. 64 ini bisa kita ubah menjadi 8 pangkat 2. Ya, kemudian di akar. Hasilnya ini 4, 2, dan 8. Ya, kita hitung 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 tambah 8 sama dengan 10. Sifat-sifat pada bentuk akar. Saya ambil contoh. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Ya. Ini bisa kita buktikan dengan menggunakan contoh di atas. Pada bentuk umum akar. Akar 7 dari akar 7 sama dengan 7. Akar 7 dikali akar 7 sama dengan 7. Syaratnya bilangannya harus sama ya. Akar 13 dikali akar 13 sama dengan 13. Bentuk akarnya sama, bilangannya sama. Sehingga sifat yang pertama, akar A dikali akar A sama dengan A. Akar A dikali akar A sama dengan A. Oke, berikutnya. Contoh 2 dikali akar 5. Bilangan biasa dikali dengan bilangan akar, bentuk akar. 2 dikali akar 5 sama dengan 2 akar 5. Atau kita balik, 2 akar 5 itu sama artinya dengan 2 dikali akar 5. 3 dikali 2 akar 7. Ini bisa kita proses 3 kali 2, 6. 6 akar 7. Ya, lihat
teliti lagi yang bisa dikalikan, yaitu bilangan biasa dengan bilangan biasa yang akar tidak. 2 akar 3 dikali 5 akar 3. Kita kalikan yang sejenis, 2 dikalikan 5, yaitu 10. Akar 3 dikali akar 3, tadi pada sifat yang pertama sama dengan 3. Sehingga 10 dikali 3 sama dengan 30. Nilai dari 2 akar 3 dikali 5 akar 3 yaitu sama dengan 30. Ya. Maka sifat yang kedua adalah A dikali akar B sama dengan A akar B. Ini adalah sifat yang kedua. Contoh berikutnya yaitu akar 3 dikali akar 5. Ya, akar 3 dikali akar 5. Syaratnya akarnya sama. Ya. Bentuk akarnya sama. Akar 3 dikali akar 5 itu sama dengan akar 3 dikali 5. Bilangannya dimasukkan ke dalam akar. 3 kali 5 sama dengan 15. 2 akar 6 dikali akar 7. Yang di dalam akar kita proses. Sehingga 2 akar 6 kali 7. 6 kali 7 sama dengan 42. Sehingga menjadi 2 akar 42. Ya. 2 akar 6 dikali akar 7 sama dengan 2 akar 42. Maka sifat yang ketiga adalah akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Ini adalah sifat yang ketiga. Oke, berikutnya akar 12. Akar 12 dibagi akar 3. Ya, syaratnya akarnya harus sama. Bentuk akarnya sama. Akar 12 dibagi akar 3 ini sama dengan akar 12 per 3. Jadi bilangannya dimasukkan. 12 dibagi 3, 12 per 3 itu sama dengan 4. Maka sama dengan akar 4. Akar 4 itu nilainya adalah 2. Ya, bila kita sederhanakan. Jadi akar 12 per akar 3 itu sama dengan 2. Contoh berikutnya, 3 akar 30 dibagi akar 5. Yang kita proses adalah akar 30 dengan akar 5. 3 tetap. Ya, 3 tetap. 30 dibagi 5. Ya, kita masukkan. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Maka menjadi 3 akar 6. Contoh berikutnya, 5 akar 28 dibagi 2. Sebenarnya ini kalau kita lihat, yang kita proses adalah 5 dengan 2. Ya, sama-sama bilangan biasa, bilangan bulat ya, bilangan biasa. Tapi kalau kita lihat akar 28. Akar 28 itu bisa kita bagi dengan 4. Maka ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar. 2 itu bentuk akarnya adalah akar 4. Ya. Nah, sehingga sekarang kita proses adalah akar 28 dan akar 4. Akar 28 dan akar 4 kita proses menjadi 28 per 4. Yaitu sama dengan 7. Maka sama dengan 5 akar
7. Ya, contoh lain, 3 akar 15 dibagi 4 akar 5. 3 dengan 4, kita proses 3 per 4 akar 15 dengan 5, 15 dibagi 5. Yang sejenis, kita proses 3 per 4, 15 bagi 5, yaitu 3. Maka bentuk sederhananya adalah 3 per 4 akar 3. Ya, sifat yang nomor 4 yaitu akar A per atau dibagi akar B itu sama dengan akar A per B. Ini adalah sifat yang keempat. Oke, berikutnya contoh 2 akar 5. 2 akar 5 ditambah 4 akar 5. Ini adalah pada penjumlahan bentuk akar. Bentuk akar itu bisa dijumlahkan dengan syarat bentuk akarnya sama. Akar 5 dan akar 5. Ya, kita gunakan sifat distributif. Ya, akarnya sama. Ya. Kemudian 2 tambah 4. 2 tambah 4. Buka kurung akar 5. Sehingga ini menjadi 6 akar 5. Saya ulang, syaratnya akarnya harus sama. Oke, berikutnya 13 akar 2 ditambah 7 akar 2. Akarnya harus sama. Ini baru bisa diproses pada penjumlahan. Akar 2-nya kita taruh luar. Kemudian 13 ditambah 7. Kita proses sama dengan 20 akar 2. Ya, begitu juga pada pengurangan. 14 akar 3 dikurangi 6 akar 3. Syaratnya ini harus sama. Kita gunakan sifat distributif ya pada operasi bilangan bulat. 14 dikurangi 6 kemudian akar 3, yaitu 8 akar 3. Maka sifat kelima dan sifat keenam ini adalah khusus untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. A akar M ditambah B akar M sama dengan buka kurung A tambah B akar M. Begitu juga pada pengurangan. Anak-anakku semua ya, pelan-pelan dipelajari. Kemudian menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Akar 50. Bilangan 50 ini tidak termasuk bilangan pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Tetapi ini bisa kita sederhanakan. Ya, akar 50 ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk lainnya. Ya. Tetapi harus kita cari perkaliannya. 50 itu adalah hasil dari perkalian 25 kali 2. Sebenarnya banyak 50 itu. Bisa 10 kali 5 ya, 25 kali 2. Tetapi dari dua pilihan itu
antara 10 kali 5 dan 25 kali 2, kita pilih yang mengandung bilangan pangkat 2, yaitu 25. Nah, ini yang kita pilih. 50 itu adalah hasil kali dari 25 kali 2. Yang mana 25 ini adalah bilangan pangkat 2. Kemudian kita bisa menjadi akar 25 dikali akar 2. Ini sifat ke-1. Akar 25 itu berapa? 5. Sehingga 5 dikali akar 2. Ya, maka sama dengan 5 akar 2. Akar 50 itu senilai atau ya bisa kita sederhanakan menjadi 5 akar 2. Contoh berikutnya, 4 akar 45. 45 ini bukan bilangan pangkat 2, bukan bilangan pangkat 3 atau lainnya. Tetapi ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk lain. 45 ini kita cari hasil perkalian dari beberapa bilangan. 45 ini adalah hasil kali dari 9 kali 5. Ya. Kenapa 9 ini saya warnai yang berbeda? Nah, ini adalah bilangan pangkat 2. Ya. 4 akar 9 kali 5 itu 4 kali akar 9 kali akar 5. Akar 9 kita sederhanakan menjadi 3. Karena nilai dari akar 9 itu adalah 3. Jadi 4 kali 3 kali akar 5. Sama dengan 12 akar 5. Contoh berikutnya, akar 12. Ya, sama. 12 itu bukan merupakan bilangan pangkat 2, pangkat 3 atau lainnya. 12 ini kita sederhanakan dalam bentuk lain. Tetapi kita cari dulu 12 ini hasil perkalian dari bilangan berapa saja. Ya, 12 ini kita tahu adalah 6 kali 2, 4 kali 3. Nah, kita pilih yang hasil dari perkalian yang mengandung bilangan pangkat, yaitu 4 kali 3. Kenapa? 4 ini adalah bilangan pangkat 2. Akar 4, ya kita uraikan menjadi akar 4 dikali akar 3. Akar 4 itu bernilai 2, sehingga menjadi 2 kali akar 3. Maka menjadi 2 akar 3. Akar 12 itu senilai atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Ya, anak-anakku semua, dari beberapa bahasan yang kita bahas tadi, silakan diulangi lagi, dipelajari lagi hingga paham, diputar lagi, dan jangan lupa disalin di buku tulis, ya, dan jangan lupa disalin di buku tulis untuk bisa dibaca secara berulang-ulang hingga paham. Oke, terima kasih telah menyimak video pembelajaran untuk materi bentuk akar. Sekali lagi dibaca lagi, dipelajari lagi secara cermat dan teliti, ya, diputar berulang-ulang lagi. Sampai jumpa. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.